Hai Robo, Hai Mr. Ponco. lihatlah Robo, wajah laut Indonesia yang luas, indah, dan kaya ini. Semua hasil perjuangan para pendahulu kita yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Benar, perjuangan yang panjang. Oh iya, Robo kan robot yang canggih. Menurut Robo, bagaimana sih proses Indonesia merdeka? Robo bisa bantu jelaskan tidak? Aha, siap, laksanakan komandan. Dalam ilmu sejarah, satu peristiwa yang terjadi tidak berdiri sendiri. Suatu peristiwa yang terjadi itu dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Demikian juga dengan kemerdekaan Indonesia tidak berdiri sendiri, yaitu dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang lainnya. Peristiwa apa itu, Robo? Oke, gaskeun. Lah, robot bisa batuk juga ya? Maaf, keselak besi. Oke, serius. Kemerdekaan Indonesia diawali dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Awalnya, ketika sekutu sedang berperang melawan Jerman dan Italia di Eropa, Jepang bermaksud menguasai jajahan negara-negara sekutu yang berada di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jepang waktu itu sedang mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, termasuk bidang industri. Makanya, Jepang mencari daerah-daerah kaya sumber daya alam untuk dijadikan sumber bahan mentah, sekaligus daerah pemasaran dari hasil industrinya. Oleh karena itulah, Jepang melakukan propaganda pembentukan Asia Timur Raya. Usaha tersebut dilakukan dengan menguasai wilayah Asia, dan sampailah di Indonesia yang waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Singkat cerita, Jepang berhasil merebut kekuasaan Belanda. Kekuasaan di Indonesia akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Mantap bro. Dan kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia ya. Karena Jepang menyebarkan pendapat bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia dan juga pemimpin bangsa-bangsa Asia. Dan Jepang, untuk melancarkan kepentingannya di Indonesia, Jepang melakukan berbagai cara. Salah satunya, merangkul tokoh nasionalis untuk pergerakan di bidang militer dan ekonomi. Sebagai upaya untuk mengambil sumber daya dari negara yang didudukinya, Jepang mengeluarkan kebijakan yaitu melakukan propaganda 3A, mendirikan Putra, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Rakyat Jawa, MIAI, yang kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Masyumi, Cuosangiin, Badan Pertimbangan Pusat, dan membentuk BPUPKI. Dan selain itu, Jepang juga mendirikan berbagai organisasi semi-militer dan militer. Organisasi semi-militer contohnya ada Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Suishintai. Organisasi militer contohnya ada Heiho dan Peta. Betul sekali. Berbagai cara dilakukan Jepang untuk melancarkan kepentingannya. Tapi terjadi titik balik. Jepang yang tadinya kuat mulai terdesak. Oleh karena itulah, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI untuk menarik simpati rakyat Indonesia, yang kemudian berubah menjadi PPKI. Bagi Jepang, pembentukan BPUPKI mungkin hanya akal-akalannya saja. Tapi ternyata
bagi pejuang Indonesia dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, yang kemudian setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, diubah nama atau dibentuk menjadi PPKI dan menghasilkan buah manis untuk Indonesia. Betul, Robo. Jepang pada akhirnya harus menanggung akibatnya. Jepang akhirnya menyerah kalah dari sekutu. Jepang hancur karena ulahnya sendiri yang mengebom pangkalan militer Amerika yang membuat Amerika marah. Kemudian Amerika membalasnya dengan menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Serangan itulah yang kemudian membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Yaps, berita kekalahan Jepang ini didengar oleh pemuda Indonesia yang bernama Syahrir dari saluran radio Amerika, yaitu Voice of America. Kemudian disampaikan kepada Muhammad Hatta, yang kemudian menyampaikannya kepada Soekarno. Peristiwa itu yang kemudian mengawali peristiwa Rengas Dengklok. Seru nih, tapi kita harus mendarat dulu ya, Robo. Kita langsung lanjut nanti di darat. Oh iya, oke. Lanjut, bro. Setelah berita kekalahan Jepang terdengar, kemudian terjadi pertemuan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda meminta ke golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi golongan tua menolak. Golongan muda meminta agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan, agar Indonesia merdeka atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Sementara golongan tua memperhitungkan dampak atau resikonya. Dikhawatirkan ada pertumpahan darah karena akan berhadapan langsung dengan Jepang. Betul, Mister. Saya ingat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 4 pagi, dini hari ya, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Soedanko Singgih dari Daidan Peta Jakarta. Kemudian terjadi kesepakatan antara golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan golongan muda diwakili oleh Wikana. Kesepakatan tersebut berupa akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Atas dasar kesepakatan itu, Ahmad Subarjo dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta serta meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok ini kemudian menghantarkan Indonesia kepada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Mantap, bro. Sekarang Mister lapar. Ayo kita makan. Nanti lanjut kita bahas proklamasi kemerdekaan. Betul kata Robo. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi kemerdekaan. Dan itu dipelopori oleh para pemuda. Konsep naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah diketik, ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pembacaan teks proklamasi direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan di tempat kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Karena lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap. Robo tahu tidak bagaimana peristiwa proklamasi tersebar? Tahu dong, pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.00, wartawan kantor berita Dome, Syahrudin berhasil masuk ke gedung siaran radio Hosokanshi
yang sekarang RRI, untuk menyerahkan kepada Markonis, petugas telekomunikasi FWUS, untuk menyiarkan berita proklamasi secara berulang-ulang. Mantap, Robo. Ayo, sudah waktunya makan. Terima kasih sudah menemani membahas luar biasanya peristiwa kemerdekaan Indonesia. Selebihnya, yang menonton, yang menganalisis lebih lanjut, dan menyimpulkan sendiri kronologi proses kemerdekaan Indonesia. Mari kita makan.